Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Pius A.L. Berek, SKop Nurse MKop, SPKop MB. Saat ini home base saya di program studi keperawatan Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan Universitas Timor, NIDN 3415027401. Latar belakang pendidikan saya menyelesaikan program Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, dan program Doktoral Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Adapun mata kuliah yang saya ampuh saat ini adalah Keperawatan Medikal Bedah 1 yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah yang saya ampuh tersebut. Nama mata kuliahnya adalah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan kode WOT 3.3.01 dengan bobot 3 SKS dengan T sebanyak 2 SKS dan P 1 SKS. Dibebankan kepada mahasiswa semester 3 dengan dosen pengampu, saya sendiri Dr. Pius A.L. Berek, SKop Nurse MKop, SPKop MB selaku koordinator mata kuliah, dan anggotanya adalah Sebastiao A. Alves, SKop Nurse MKop. Adapun deskripsi daripada mata kuliah ini menguraikan konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, program dalam penanggulangan penyakit tropis, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV, serta program pemerintah dalam penanggulangan penyakit endemis. Selain itu, dibahas pula tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyakit ataupun berbagai penyebab patologis. Selanjutnya, CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini meliputi sikap S1 dan S10, kemudian aspek pengetahuan yaitu P2 dan P8, kemudian aspek keterampilan khusus 1, dan aspek keterampilan umum 1 dan 2. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan juga kontribusinya terhadap CPL. Mata kuliah ini memiliki 5 CPMK, di mana CPMK 1 akan berkontribusi terhadap CPL sikap S1 dan S10. Kemudian CPMK 2 akan berkontribusi terhadap P1, CPMK 3 berkontribusi terhadap P8, CPMK 4 akan berkontribusi pada keterampilan khusus 1, dan CPMK 5 akan berkontribusi pada keterampilan umum 1 dan 2. Mata kuliah ini akan diselesaikan dalam 16 minggu atau 16 kali pertemuan, di mana UTS-nya adalah 1 minggu dan UAS-nya adalah 1 minggu. Secara efektif akan diselesaikan dalam 14 minggu. Perkuliahan akan dilaksanakan baik di kelas maupun di laboratorium. Selanjutnya, untuk asesmen akan dilaksanakan dengan 2 kegiatan. Yang pertama adalah ujian teori dan yang kedua adalah ujian praktik. Untuk ujian teori sesuai dengan ketentuan daripada Universitas Timor mencakup 67% dari semua komponen, diantaranya tugas, kuis, partisipasi dan kehadiran, UTS dan juga UAS. Sedangkan untuk praktikum mencakup 33%, meliputi pretest, unjuk kerja dalam hal ini adalah ujian OSCE, post-test, laporan, dan juga partisipasi dan kehadiran daripada mahasiswa. Grading scale atau nilai mahasiswa diperoleh A apabila nilai absolutnya di atas 80, B apabila 70-79, C apabila 60-69, D apabila 41-59, dan mahasiswa akan mendapat nilai E apabila nilainya di bawah 41. Untuk sumber rujukan pustaka dalam mata kuliah ini
kurang lebih ada sekitar 15 sumber yang bisa dirujuk, baik buku ataupun artikel. Artikelnya baik dari jurnal nasional maupun internasional, serta bukunya ada beberapa yang telah kami siapkan dalam daftar pustaka ini, dan beberapa buku yang kami kembangkan sendiri berdasarkan hasil penelitian saya. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran tentang asuhan keperawatan pada pasien hipertensi yang merupakan materi yang disampaikan pada pertemuan kelima. Apa kabar? Baik. Sebelum kita bahas tentang hipertensi, kita review dulu tentang pertemuan minggu keempat yang kemarin. Masih ingat kemarin minggu pertemuan keempat itu kita bahas tentang apa saja adik-adik? Oke, mungkin masih ingat, masih ada adik-adik tolong masih ingat tentang apa itu malaria? Ya, silakan siapa? Ya, silakan ganti. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles dan Anofeles. Macam-macam malaria adalah malaria falciparum, malaria fulvax, oval, partana, dan betina. Malaria vivax ya, vivax. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus kepada dia. Kemudian masih ada yang mau menjelaskan tambahan lagi tentang materi yang lalu? Ya, silakan. Nama siapa? Bobo. Ini menurut saya COVID-19 itu virus yang dapat menular melalui udara yang dapat menyerang organ tubuh khususnya organ pernapasan. COVID-19 itu ya. Kalian masih ingat waktu peristiwa yang sangat mencengangkan tentang COVID-19? Masih. Itu bagaimana? Situasinya bagaimana COVID-19? Sangat membahayakan ya. Penularannya juga cepat ya. Dengan droplet, sehingga semua orang terisolasi gitu ya. COVID-19. Terus apalagi kemarin? HIV/AIDS. Masih ingat HIV/AIDS? Flu burung. Flu burung. Saya mesti menjelaskan flu burung. Flu burung adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza IPA yang terutama menyerang unggas. Tipenya A, dan dia menyerang unggas, kemudian pada unggas menyebar lagi kepada manusia, dan bahayanya sama dengan COVID-19. Gitu ya. Oke, berikan aplaus kepada yang sudah. Iya. Saat ini kita akan bahas satu topik yang baru di minggu ini tentang hipertensi. Ya, ini kali ini kita praktek nih ceritanya. Waktu di rumah sakit ataupun di klinik mungkin bertemu pasien-pasien hipertensi. Atau kalau belum memahami atau belum mendalami tentang hipertensi, tapi di klinik pasti sudah ada ataupun di masyarakat sudah sering berbicara tentang hipertensi. Mungkin ada yang tahu apa itu hipertensi? Saya Pak. Oke. Menurut saya hipertensi itu kondisi ketika tekanan darah seseorang meningkat melebihi batas normal di mana sistolik lebih dari 140 dan diastolik lebih dari 90. Ya, sebelum perkuliahan tadi sudah tahu. Itu kan aplaus kepada Oke, baik. Pemahaman awam itu bagus. Sekarang kita akan tinggalkan dengan perkuliahan tentang hipertensi. Mulai ya. Ini bisa terbaca tidak? Bisa. Baik, Stephen. Ada mahasiswa yang tidak hadir? Ada semua Pak. Terima kasih informasinya. Oke, kita akan melihat apa itu hipertensi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh temanmu, patokannya adalah tekanan darah, gitu ya. Ada tekanan darah apa saja? Oke, dilihat bahwa diagnosis hipertensi akan ditegakkan apabila tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 140 dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90 pada pengukuran baik di klinik ataupun di pasienkes.
Menurut WHO tahun 2013, mereka mendefinisikan hipertensi sebagai suatu keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis. Kronis itu meningkat dalam jangka waktu yang panjang, gitu ya. Masih patokannya adalah sistolik di atas 140 dan diastoliknya di atas 90 Dari ASH juga demikian, bahwa klasifikasi hipertensi menurut Indonesia Society of Hypertension itu ada tekanan darah yang optimal, tekanan darah normal, normal tinggi, sampai akhirnya hipertensi terisolasi sistolik. Nah, dalam slide ini adik-adik bisa membacanya bahwa ada yang optimal dan ada yang tinggi. Kita lihat di sini patokan. Kapan dikatakan tekanan darahnya optimal? Jika tekanan darah sistoliknya kurang dari 20 dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 20. Ya, itu menjadi patokan adik-adik bahwa optimal dan tidak optimal atau optimal dan normal. Nah, pada tahap lanjutnya yang disebut sebagai komplikasi hipertensi. Apa saja komplikasi hipertensi? Ada jantung, ada lagi, gagal ginjal. Ya, gagal ginjal, fungsi sarafnya itu sampai kalau sudah paralisi sehingga kaki kakinya diseret saja, itu adalah masalah pada neurologis. Kemudian tahap akhir itu sudah sampai pada kondisi komplikasi infark miokard, stroke, dan juga gagal ginjal hingga sampai terjadi kematian. Beberapa komplikasi yang bisa kita jelaskan di sini ada komplikasi pada arteri. Ini di lutut, nah arterinya kalau terjadi oklusi atau sumbatan pada pembuluh darah tersebut, maka aliran darah ke bawah, lutut ke bawah terganggu sehingga tiba-tiba lutut ke bawah membengkak. Komplikasi berikutnya adalah kerusakan pada jantung. Kita masih ingat paling banyak sudah hipertensi yang menyebabkan komplikasi pada jantung dan akhirnya berlanjut tiba. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi kematian yang mendadak yang disebabkan oleh hipertensi yang tidak menyebabkan gejala yang disebut sebagai silent killer. Bahwa jika tekanan darah tidak terkendali dan terlalu tinggi, kondisi tersebut dapat merusak fungsi jantung dan menimbulkan beberapa komplikasi hipertensi seperti penyakit jantung koroner, juga pembesaran jantung bagian kiri, dan bahkan terjadi serangan jantung dan gagal jantung. Itu apa penyakit-penyakit yang tidak menyenangkan semuanya. Masa ada penyakit yang menyenangkan? Ya ada. Saya belum menemukan kalau ada orang yang bilang penyakit itu menyenangkan. Selalu saya bilang penyakit itu tidak menyenangkan. Ini seperti yang tadi soal tadi, paling sering adalah stroke. Terjadi ketika tekanan darah terlalu tinggi sehingga pembuluh darah di salah satu area otaknya pecah. Gejala stroke meliputi kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, tangan, dan kaki. Juga mungkin dapat ditemukan kesulitan berbicara dan juga kesulitan. Berikut adalah komplikasi pada ginjal. Tekanan darah terlalu tinggi dapat berisiko terjadi kerusakan pada ginjal. Oleh karena apa? Karena nefron pada ginjal rusak sehingga fungsi filtrasi darah itu sudah terganggu sekali. Akhirnya makro molekul di ginjal tidak dapat terfiltrasi. Ketika sudah terjadi begini, maka mau tidak mau harus dilakukan hemodialisis atau cuci darah. Komplikasi yang berikut adalah kerusakan pada retina, gangguan pada penglihatan.
Lalu kita melihat terapi ataupun tata laksana. Untuk tata laksananya umumnya mereka menggunakan farmakologis, itu adalah pilihan terakhir. Saya ulang. Untuk penata laksanaannya itu ada penata laksanaan farmakologis dan penata laksanaan non farmakologis. Tata laksana farmakologis itu merupakan pilihan yang paling terakhir. Kalau ingat ya, yang pertama-tama itu adalah tata laksana non farmakologis. Oke, sebelum kita akan lihat tata laksana non farmakologis, nah kita lihat dulu ya farmakologisnya. Obat antihipertensi, untuk obat hipertensi itu pilihan terakhir loh ya, adik. Sama persepsi ini. Hipertensi itu kalau ada obat atau itu merupakan pilihan yang paling terakhir. Karena untuk hipertensi itu seharusnya kita pakai dulu terapi yang non farmakologis. Jika terpaksa sekali, maka mau tidak mau harus pakai. Obatnya apa saja? Ada obat diuretik, alpha blocker, beta blocker, vasodilator, antagonis kalsium, dan juga penghambat ACE inhibitor. Tujuannya tidak hanya untuk menurunkan tekanan darah, namun untuk mengurangi dan mencegah komplikasi akibat hipertensi agar penderita dapat bertambah kuat, usia harapan hidupnya panjang. Pertama adalah obat diuretik. Diuretik itu adalah untuk menguras cairan, kasih keluar cairan. Obatnya namanya obat asik, obat furosemid. Mengapa cairan harus dikuras? Karena cairan berlebihan dalam tubuh maka jantung sangat kuat. Kalau jantung menggunakan tenaga yang lebih cukup, sehingga menjadi alasan mengapa garam harus dikurangi. Sudah ada rangkaiannya karena tidak lagi. Kalau garam dikurangi dan cairan cukup saja, maka sebaiknya tidak perlu obat diuretik. Tapi kalau ternyata diuretik cairan berlebihan dalam tubuh dan garamnya diatur, maka terpaksa namanya obat diuretik. Kemudian kita akan lihat pencegahan sekunder. Kita akan lihat terapi non farmakologis. Terapi non farmakologis maka kita kembali kepada 4 faktor yang dapat diubah. Ya kan? Tapi faktor yang dapat diubah itu apa saja? Aktivitas, terus merokok, terus sebenarnya banyak. Tapi minimal kita ingat 4 ini. Maka terapi non farmakologisnya pada atasi supaya jangan ada stres, lakukan aktivitas banyak-banyak sehari-hari secara rutin, tidak perlu lari tapi jalan sehat, sehari 7.000 langkah, lebih dari itu juga. Terus garamnya diatur. Nah, bagaimana caranya mengatur garam? Ini sulit ya. Bagaimana caranya mengatur garam? Oke, kalau di dapur itu bisa atur untuk 1 sendok teh. Tapi kalau di luar dapur kira-kira garam kita tahu dari mana? Biskuit itu ada garamnya kan? Kita lihat di mana itu biskuit ada garamnya? Komposisinya kan di labelnya itu biskuit. Terus ini gorengan apa biasanya ini? Ada tahu goreng gitu kan, tahu goreng, terus tempe goreng, sosis, itu kan garamnya kita tidak bisa ukur. Misalkan sebaiknya kurangi goreng itu terapkan mana? Stres juga sama, kelola stresnya. Bagaimana caranya mengelola stres? Kakak jangan terlalu stres. Bagaimana caranya jangan terlalu stres? Saya belum tidak ada, terus saya putus pacar, lalu kita bilang jangan stres. Bagaimana caranya jangan stres? Maksudnya jangan stres. Bagaimana? Lakukan berdoa,
Jadi kalau ukuran juga stres ya, bingung mau nanya stres dari mana. Hadirkan atau bangkitkan unsur-unsur yang sifatnya afirmasi positif untuk supaya kurang stres. Afirmasi positif itu seperti apa saja? Ayo kita nyanyi yuk. Ayo kita ke gereja. Terus apa lagi? Yuk kita jalan-jalan. Kalau stres nanti kita makan bakso yuk. Stresnya hilang dia, tapi jangan banyak lagi. Kita ini di pantai. Di sini kita tidak bioskop ya, tapi ya itu mengurangi stres. Terus rokok, kurangi rokok atau hindari rokok. Sekarang kalau kamu rokok, tapi saya juga yang saya di sini saya dulu ya. Itu ada terapi non farmakologi. Itu yang pertama. Jangan kita atur. Ini ada yang bingung ini kalau makan tanpa rasa gitu ya. Tanpa rasa ini kenapa tanpa rasa? Ya harus begitu. Karena garamnya sedikit saja, secuil saja. Kalau Bina mau suka gimana? Ada garam supaya dia bisa awet. Aku garam satu hari hanya boleh berapa gram dari? Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari hanya boleh berapa? Supaya untuk agar bisa berasa asinnya bagaimana garamnya? 1 sendok teh kalau kita langsung taruh di gorengan, ya kayak serius. Taruh di sayur, tetap nggak berasa. Coba kita tunjuk saja. Dilihat waktu apa bikin sayur sop beningnya itu biar tidak usah tiap apa yang taruh saja bawang putih, bawang merah, atau bumbu yang lainnya sudah masak otomatis nggak ada. Itu tinggi banget itu. Oke, itu disiapkan ini. Lalu hidangannya sudah disiapkan, ini tak di mangkok. Lalu garamnya secuil saja ya satu sendok teh tadi itu. Ingat 1 sendok teh itu untuk 1 hari. Pagi, siang, nanti buahnya itu lalu didietkan. Kita pakai 2 sendok, kemudian garamnya taruh di mana? Jangan taruh di pangkal ini. Pangkal itu tidak rasa asin. Yang merasakan asin adalah kulit-kulit dia. Jadi itu kita sampaikan. Dalam perkuliahan ini kita iya, tapi selanjutnya nanti pas waktu kalian bertemu dengan pasien hipertensi, katakan hal ini. Karena untuk terapi non farmakologi ini adalah pilihan pertama untuk pasien hipertensi. Kita kayak kalau sudah tidak bisa tertolong lagi dengan non farmakologis, maka terpaksa itu obat itu terpaksa harus pakai obat-obat lain. Yang pilihan pertamanya adalah diuretik. Diuretik itu sifatnya untuk apa? Menguras keluar cairan. Kenapa dikuras? Cairan sangat banyak dalam tubuh. Nah, cairan dalam tubuh sangat banyak ini karena apa? Dia makan dalam banyak. Sebenarnya itu sudah banyak. Gitu sudah. Kemudian ada pencegahan tersiernya sama itu lebih kepada untuk meningkatkan terapi non farmakologis. Kalau akhirnya terpaksa tidak menggunakan terapi farmakologis, mau pakai obat-obatan tersebut, tetapi pola hidupnya yang secara non farmakologis tetap kita jalankan. Ini selanjutnya kita akan lihatkan asuhan perawatannya. Kita masih ingat asuhan perawatan ada 5 tahapan. Apa saja? Secara pakan itu secara pakannya perawatan ini kita sebutkan. Kita pada masalah-masalah perawatan disebutkan pada kasus. Oke, tadi dari sampai di sini bisa ada yang mau bertanya lagi, silakan tentang hipertensi. Oke, siapa yang namanya siapa? Lian. Pertanyaannya, bagaimana menentukan target tekanan darah pada pasien hipertensi yang juga mengalami gagal jantung, diabetes, dan penyakit ginjal kronis secara bersamaan? Luar biasa pertanyaan. Saya mau kita berikan aplaus untuk pertanyaan ini.
Silakan. Pertanyaan yang berkualitas itu berasal dari analisis yang tinggi, ya. Ini pertanyaan sangat simpel. Benar betul. Ya, tidak semua orang mampu bertanya. Dan kalau pertanyaan yang berkualitas itu berasal dari olahan yang sangat tinggi. Dia bertanya begini, seseorang itu sudah mengalami tekanan darah tinggi ini ceritanya. Dan juga ada komplikasi gagal jantung. Atau sekarang kita misalnya ambil seseorang yang darahnya tinggi dan sudah komplikasi gagal jantung. Kalau gagal jantung itu sudah ada kemampuan pompanya sudah ada. Kalau tekanan darah tinggi itu adalah kemampuan pompanya masih baik, dan dia memberikan sinyal atau memberikan angka dari hasil pengukuran itu di atas 140. Kemungkinan kasus yang diangkat tadi itu adalah seorang yang sudah mengalami hipertensi sekunder kan ya, dalam jangka waktu yang lama, sehingga hipertensinya sudah menyebabkan komplikasi pada jantungnya menentukan. Karena persoalan yang diangkat itu bagaimana strategi untuk menurunkannya. Apakah dari misalnya 180 misalnya, tekan darah 180 dan kita harus turunkan, seberapa besar harus menurunkannya? Apakah sekejap saat itu kita harus turunkan menjadi 145 pada rentang waktu sekitar 4 jam misalnya? Itu berbahaya. Harus diturunkan secara perlahan-lahan. Yang penting saat ini kita akan mengejar supaya tekanan darahnya itu dari 180 turun menjadi di bawah 140. Ya. Kemudian kita sampai pada kuis. Nanti kuis ini saya sudah buat di Edlink. Nanti di akun kalian masing-masing akan dikerjakan soalnya. Gitu ya. Kita hanya menggunakan waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan kuis tersebut. Nanti nilai kuis akan diakumulasikan dengan nilai akhir pada waktu kita ulas nanti. Kuisnya akan diselesaikan, akan mulai dikerjakan 1 jam setelah perkuliahan ini, tetapi kerjanya 15 menit ya. Kalian bisa siap dulu, nanti bisa minum dulu, setelah itu buka akun Edlinknya dari siakat ya. Siapa masih bisa buka kan kalian? Masih. Tetap bisa dibuka, kecuali kalian sudah disuruh harus tidak dibuka. Ini dari Edlinknya nanti silakan karena notifikasinya langsung masuk. Kemudian siapapun akan mengerjakan soal itu semuanya nanti akan terkumpulkan di dalam. Maka dengan demikian perkuliahan kita saya tidak cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti saya akan diskusikan pada kata-kata berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.